Didi Chuxing Technology merupakan salah satu perusahaan teknologi yang berbasis di Tiongkok dan memiliki dukungan penuh dari Partai Komunis Tiongkok atau PKT. Pendirinya, Cheng Wei, sebelumnya bekerja di Alibaba selama 8 tahun yang kemudian mulai mendirikan perusahaan teknologinya sendiri pada 2012. Didi Tech menawarkan jasa pemanggilan taksi, berbagi penumpang, penyewaan mobil, dan pengantar makanan. Konsep yang sama yang ditawarkan oleh Uber. Perkembangan Didi bergerak cepat karena aplikasinya dinilai sederhana dan mudah digunakan oleh kebanyakan orang. Kesuksesan Didi menarik beberapa investor yang ingin bekerja sama dengan perusahaan yang dinilai akan menjanjikan di masa depan. Cheng Wei sebagai pendiri Didi memiliki tujuan untuk menguasai seluruh pasar di Tiongkok. Salah satu cara yang ia lakukan adalah dengan menyingkirkan pesaingnya, yaitu Uber. Selama beberapa bulan, Didi dan Uber bersaing untuk menambah jumlah pelanggan dan perang harga pun terjadi saat itu. Pada akhirnya, Didi menempatkan diri di posisi tertinggi. Didi dapat menggait investor dari Alibaba, Apple, dan Tencent. Hebatnya lagi, Partai Komunis Tiongkok juga turut berinvestasi sebesar 2 miliar dolar di perusahaan Cheng Wei melalui perusahaan investasi Tiongkok milik PKT. Didi dapat menyingkirkan Uber bukan karena keunggulan ataupun keberhasilannya, namun karena dukungan dari PKT yang mendorong Didi untuk menyingkirkan Uber. PKT membuka peluang monopoli bagi Didi. Uber mengaku kalah pada pertengahan 2016 dan kemudian dibeli oleh Didi sebesar 1 miliar dolar. Didi yang telah berkuasa atas pasarnya mulai terlihat rakus. Didi ingin memperluas pasar hingga mencakup internasional yang tentunya didukung penuh oleh PKT. Namun permasalahan utama Didi untuk ekspansi internasionalnya adalah uang. Membuka jasa di Eropa dan Amerika membutuhkan dana yang sangat besar, melebihi yang dibutuhkan Alibaba dan Apple saat membuka cabang internasional. Tentu saja pemerintah Tiongkok tidak sepenuhnya dapat membantu menutupi biaya tersebut. Hanya ada satu cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan uang dalam jangka waktu beberapa minggu, yaitu mendaftar IPO. Dengan mendaftarkan perusahaan dalam bursa saham, publik dapat membeli saham Didi dan uang tersebut dapat digunakan untuk melakukan ekspansi internasionalnya. Pada 2021, Didi mengumumkan akan membuka saham di New York Stock Exchange atau NYSE yang kemudian ditindak keras oleh PKT karena alasan keamanan. Didi yang merasa perusahaannya adalah perusahaan swasta dan tidak memerlukan campur tangan dari pemerintah, terlebih PKT, tetap membuka perusahaannya di bursa saham. Dalam 4 hari setelah go public, Didi berhasil mengumpulkan sebesar 4,4 miliar dolar dan kemudian nilai perusahaannya menjadi 7 miliar dolar. Komunis tetaplah komunis. Pemerintah Tiongkok kemudian melakukan penyelidikan terhadap Didi dengan alasan untuk melindungi keamanan nasional. Administrasi Ruang Siber Tiongkok atau CAC secara resmi memblokir Didi dari App Store Tiongkok dan memblokir setiap pengguna baru yang akan mendaftar. Menurut CAC, Didi mengumpulkan informasi sensitif tentang pelanggannya selama beberapa tahun. Terdaftarnya Didi di NYSE dapat mengancam keselamatan warga Tiongkok dari musuh internasional karena bisa saja seseorang mendapatkan akses data pelanggan yang dimiliki Didi. Dewan Eksekutif Didi telah memberikan penjelasan kepada CAC bahwa keamanan data pelanggan dapat terjamin dan meminta keringanan hukuman. Namun hal itu tidak didapatkan sehingga menyebabkan harga saham Didi anjlok 20%. Akhirnya pada 3 Desember 2021, Didi mengumumkan bahwa ia akan keluar dari bursa NYSE, menuruti apa yang PKT inginkan, dan membuka saham di Hong Kong. Didi berharap bahwa tindakannya kali ini dapat kembali mendapat dukungan dari PKT. Namun lagi-lagi, Partai Komunis tidak merestui tindakannya. Didi kemudian hancur dan meraup kerugian sebesar 60 miliar dolar, yang setara dengan 80% nilai perusahaannya. Pemerintah Tiongkok bisa sangat kejam terhadap keberlangsungan industri teknologi di Tiongkok. Hidup dan mati suatu perusahaan ada di tangan kebijakan pemerintah. Apa yang terjadi pada Didi adalah salah satu pelajaran berharga bagi seluruh perusahaan teknologi di Tiongkok agar dapat mempertimbangkan segala tindakan yang akan diambil karena mereka hidup di lingkungan komunis. Setelah 1 tahun penyelidikan, CAC menjatuhkan hukuman kepada Didi berupa denda sebesar 1,2 miliar dolar. Dengan menerima vonis hukuman, Didi secara perlahan kembali merintis perusahaannya dari awal
meskipun kemungkinan tidak akan kembali besar seperti sebelumnya.